Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, materi pertemuan kita pada hari ini yaitu mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Jadi, pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4. Yang pertama itu ada rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua itu ada rumah tangga produksi. Yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat itu ada masyarakat luar negeri. Nah, yang pertama kita membahas mengenai rumah tangga keluarga. Ada 2 peran yang dimainkan oleh rumah tangga keluarga di dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu sebagai konsumen. Nah, sebagai konsumen, rumah tangga keluarga memberikan barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain berperan sebagai konsumen, rumah tangga keluarga juga berperan sebagai penyedia faktor produksi, di mana faktor produksi itu berupa tenaga kerja, tanah, modal, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Nah, jasa sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga diberdayakan oleh perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, jadi rumah tangga keluarga konsumen ini memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu rumah tangga keluarga adalah pemilik dari semua faktor produksi. Nah, faktor produksi di sini misalnya seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Ciri yang kedua, itu total pendapatan rumah tangga keluarga berasal dari kompensasi faktor produksi yang mereka miliki. Nah, kompensasi yang diperoleh ini yaitu berupa upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Ciri yang ketiga, yaitu kegiatan utama rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Mereka menjadi konsumen semua barang dan jasa. Nah, itulah sebabnya rumah tangga keluarga ini disebut juga sebagai rumah tangga konsumen. Ciri yang keempat yaitu rumah tangga keluarga menghasilkan total pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, ciri yang terakhir yaitu jika rumah tangga keluarga menyimpan sebagian dari pendapatan mereka, nah simpanan itu akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi. Nah, rumah tangga yang selanjutnya itu ada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen atau sering disebut juga dengan perusahaan merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Rumah tangga produsen atau perusahaan ini dapat dibedakan atas perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Nah, perusahaan negara umumnya menekankan layanan kepada masyarakat tanpa bertujuan mencari laba. Nah, sedangkan kalau perusahaan swasta dan perusahaan berbentuk persero sebagian besar itu bertujuan untuk mencari laba. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dari rumah tangga produsen. Nah, ciri-ciri rumah tangga produsen yang pertama itu tidak memiliki sumber daya mereka sendiri untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, ciri yang kedua, rumah tangga produsen ini menyewa faktor-faktor produksi. Yang ketiga, rumah tangga produsen menggunakan faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi serta menjual barang dan jasa kepada rumah tangga keluarga. Yang keempat, itu rumah tangga produsen membayar pajak kepada pemerintah. Yang kelima, rumah tangga produsen tidak memiliki simpanan. Nah, itulah ciri-ciri dari rumah tangga produsen. Nah, dari ciri-ciri ini tadi bisa kita lihat bahwasannya rumah tangga produsen dengan rumah tangga keluarga itu memiliki hubungan yang timbal balik, itu saling
menguntungkan. Nah, pelaku kegiatan ekonomi selanjutnya itu ada pemerintah. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah juga melakukan konsumsi. Nah, konsumsi itu dapat dilihat dari upaya memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga serta barang dan jasa dari perusahaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas ini diwujudkan dengan berbagai tindakan. Nah, tindakan itu antara lain seperti membangun sarana dan prasarana umum, yaitu seperti jalan raya, jembatan, terminal, dan taman umum. Nah, pemerintah juga berusaha untuk menciptakan kondisi yang baik, misalnya dengan menjaga stabilitas harga-harga dan memberlakukan peraturan yang mendorong iklim berusaha. Peran pemerintah lainnya yang tak kalah penting yaitu adalah melakukan distribusi pendapatan agar tidak timbul jurang pemisah yang terlalu besar antara si kaya dengan si miskin. Nah, distribusi pendapatan ini misalnya dilakukan pemerintah melalui penerapan sistem perpajakan yang dapat membantu masyarakat miskin. Nah, pajak yang diterima pemerintah antara lain digunakan untuk pembayaran transfer. Pembayaran transfer itu adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada anggota masyarakat, meskipun mereka itu tidak menyediakan barang atau jasa. Contohnya seperti kesehatan, tunjangan pendidikan, dana sosial, dan tunjangan veteran. Nah, pelaku kegiatan ekonomi selanjutnya ada masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga merupakan pelaku ekonomi yang harus diperhitungkan. Tanpa hubungan dengan masyarakat luar negeri, keadaan ekonomi ini akan semakin buruk. Nah, coba Anda bayangkan bagaimana perekonomian Indonesia jika kita mengadakan hubungan dengan masyarakat luar negeri. Namun banyak juga barang-barang yang harus diimpor dari luar negeri karena kita belum mampu membuatnya. Atau kalaupun kita mampu membuatnya, itu diperlukan biaya produksi yang tinggi sehingga harga dari produknya itu akan mahal. Nah, selanjutnya sebagian barang yang kita produksi itu juga kita ekspor ke negara lain karena produksinya itu terlalu banyak atau karena ekspor ke negara lain akan memberikan keuntungan yang lebih banyak pula. Kedua kegiatan ini tentunya mengharuskan kita untuk selalu membuka hubungan dengan negara lain. Dari adanya hubungan dengan masyarakat di luar negeri, ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari masyarakat luar negeri ini. Nah, yang pertama, pemerintah dapat memperoleh pinjaman untuk membiayai pembangunan. Yang kedua, hasil bumi dan kerajinan Indonesia itu dapat diekspor ke luar negeri untuk mendapatkan visa. Yang ketiga, memungkinkan pengiriman tetangga kerja untuk bekerja di luar negeri. Keuntungan yang keempat, memungkinkan dilakukan alih teknologi maju dari masyarakat luar negeri yang sangat bermanfaat bagi negara kita yang sedang membangun. Nah, keuntungan yang terakhir itu ada menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Nah, selanjutnya itu ada peran pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama ada peran konsumen. Peran konsumen yang pertama yaitu sebagai pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, pada kegiatan ekonomi, peran konsumen itu sangat menentukan barang dan jasa yang akan diproduksi. Nah, sebelum barang diproduksi, riset pasar atas kebutuhan konsumen atau pemakaian itu dilakukan terlebih dahulu. Jadi, sebelum barang diproduksi, maka dilakukan penelitian terhadap kebutuhan konsumen yang akan dilakukan terlebih dahulunya. Yang kedua itu membantu kelancaran peredaran barang dan jasa.
Nah, barang akan mengendap di gudang jika belum terjual atau sebelum sampai ke tangan konsumen. Jadi konsumen ini berperan untuk memperlancar arus barang. Yang ketiga, itu dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Nah, pemerintah sebagai institusi yang berusaha mensejahterakan masyarakat atau konsumen dapat menetapkan peraturan-peraturan yang berhak pada konsumen tersebut. Nah, peran konsumen yang terakhir itu menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Nah, jadi rumah tangga atau konsumen sebagai pemilik tanah, tenaga kerja, dan modal dapat menaikkan bahkan jika perlu menurunkan harga-harga faktor produksi seperti sewa, upah, dan bunga. Nah, peran pelaku kegiatan ekonomi yang selanjutnya itu ada peran produsen. Yang pertama itu sebagai penghasil barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu perlu barang dan jasa. Nah, barang dan jasa itu dihasilkan oleh produsen dengan mempergunakan faktor-faktor produksi tadi. Yang kedua, itu ada sebagai pihak yang dapat meningkatkan produk domestik bruto. Nah, hal ini tentu saja dapat meningkatkan kemakmuran negara kita. Yang ketiga, itu sebagai pemakai faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen dalam kegiatan ekonomi yang terkait. Yang keempat, itu mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. Nah, peran yang selanjutnya itu ada mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. Nah, produsen sebagai penghasil barang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintah. Nah, materi yang selanjutnya itu mengenai model diagram interaksi antara pelaku ekonomi atau bisa disebut juga dengan circular flow diagram. Nah, aliran lingkaran kegiatan ekonomi atau circular flow ini menggambarkan kegiatan ekonomi yang terus-menerus berputar dan menghubungkan antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku lainnya. Manfaat circular flow antara lain yaitu memperlihatkan proses kegiatan ekonomi yang terjadi di antara pelaku-pelaku ekonomi, membantu pemerintah dalam mengambil keputusan kebijakan perekonomian moneter, membantu pemerintah dalam melihat sumber pendapatan dan pengeluaran bagi negara, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi diagram circular flow ini memiliki beberapa sektor. Sektor yang pertama itu ada perekonomian 2 sektor, yang kedua perekonomian 3 sektor, dan yang terakhir itu ada perekonomian 4 sektor. Nah, yang pertama kita akan membahas materi mengenai perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor ini disebut juga dengan perekonomian sederhana, karena hanya terdiri atas 2 pelaku yaitu rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Contohnya, kalau konsumen itu ingin membeli barang atau jasa, otomatis dia akan membeli barang dari produsen. Nah, pasti produsen menerima imbalan berupa uang dari konsumen tersebut atas barang yang telah digunakan tadi. Begitu juga sebaliknya. Produsen dia juga akan membutuhkan konsumen. Butuhnya itu dari segi apa? Nah, misalnya produsen butuh tenaga kerja. Nah, tenaga kerja diperoleh dari mana? Nah, tenaga kerja ini pasti diperoleh dari rumah tangga konsumen. Ketika produsen mengambil tenaga kerja dari rumah tangga konsumen, otomatis produsen akan membayarkan upah atau gaji kepada rumah tangga konsumen. Upah atau gaji yang diterima konsumen itu akan digunakan untuk membeli barang atau jasa kepada rumah tangga produsen. Perekonomian
Yang selanjutnya itu ada perekonomian 3 sektor. Nah, perekonomian 3 sektor ini terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Nah, besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Nah, contoh dari perekonomian 3 sektor ini di mana rumah tangga konsumen itu hubungannya dengan rumah tangga produsen untuk membeli barang atau jasa. Sedangkan rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen hubungannya itu adalah untuk memperoleh tenaga kerja. Lalu konsumen dan produsen apa hubungannya dengan pemerintah? Nah, hubungannya dengan pemerintah yaitu karena pemerintah juga tetap melakukan kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut? Nah, contohnya, ketika pemerintah membangun gedung DPR, maka membutuhkan kursi dan meja baru. Nah, maka pemerintah itu membelinya dari mana? Pasti pemerintah membelinya dari rumah tangga produsen. Nah, contoh lain, dalam hal pajak, setiap perusahaan atau rumah tangga produsen itu pasti akan membayar pajak kepada pemerintah, di mana pajak tersebut yang sudah dipungut oleh pemerintah itu nanti akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, masyarakat dalam hal itu adalah rumah tangga konsumen. Nah, itu contoh dari perekonomian 3 sektor tersebut. Yang terakhir itu ada perekonomian 4 sektor. Nah, perekonomian 4 sektor ini terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, pemerintah, dan ditambah satu lagi itu masyarakat luar negeri. Nah, kalau kita bercerita tentang masyarakat luar negeri, berarti kegiatan ekonomi seperti apa yang sudah terjadi? Nah, kegiatan yang sudah terjadi yaitu adalah kegiatan ekspor dan impor. Nah, kalau kita membahas ekspor dan impor, pasti kita juga akan membahas dalam dan luar negeri. Nah, dalam negeri berhubungan dengan rumah tangga konsumen, produsen, dan pemerintah. Sedangkan kalau luar negeri, kita berhubungan dengan masyarakat luar negeri tersebut. Nah, itu merupakan perekonomian yang terjadi di Indonesia. Nah, itulah pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga Anda semua bisa memahami materi ini dengan baik. Akhir kata, Ibu sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.